Hai semuanya, Potato Tarot, apa kabar? Hai. Ya, Masko kita nggak boleh lupa doakan ya teman-teman untuk nggak lama lagi ada merchandise lucu dari si Kentang. Oke, untuk tema kali ini adalah relung hatinya memberikan pesan ini padamu, dimana untuk kamu bisa pilih sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau pacar kamu 1, 2, atau 3, ya terserah, mau pilih semuanya nggak apa-apa. Tapi saran aku sih 1 aja ya. Karena kalau misalnya nggak 1, berarti bukan berarti bukan pilih kartu, namanya general reading. Jadi aku harap kamu pilih 1 orang saja dan 1 saja. Saran aku seperti itu. So, silakan dipilih di sini 1, 2, 3. 10 detik dari sekarang. Oke, pembacaannya kita akan mulai, dan kalau misalnya memang kurang waktunya bisa kamu pause video ini untuk memberikan tambahan waktu. Terima kasih. Hai Potators, kita kembali ke file 1. Entah kenapa aku kayak tiba-tiba ngerasa gugup aja membuka ini walaupun ini bukan pilihanku. I don't know kenapa aku harus merasa gugup dengan membaca ini kepada kalian. Pesan ini harap dijadikan pesan yang menurut aku sih baik atau buruk akan jadi pelajaran. Karena kenapa? Ketika aku menulis pesan ini aku tuh udah lupa selupa-lupanya. Ini aku buat itu 2 hari lalu dan udah terblessing. Jadi ini adalah kayak semacam apa dalam pikiran yang aku tuangkan di sini. Kita akan coba. Ada kalimat seperti ini darinya, ya. Relung hatinya memberikan pesan ini. Untuk file 1, aku tidak membencimu, aku benar-benar belum bisa bicara padamu, karena aku merasa hal ini semakin membuat kepikiran nantinya. Jujur, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap, serba resah, serba gelisah hatiku karenanya. Tapi jangan khawatir, aku akan datang begitu aku siap. Jadi apapun yang dia lakukan sama kamu, misalnya dia ngeblokir, dia nggak benci sama kamu. Cuman ada hal yang membuat resah, gelisah, dan nggak tahu, dia itu kayak belum bisa bicara apa yang menjadi masalah dalam pikirannya atau dalam batinnya ya. Kita akan lihat untuk kondisinya. Pesan dari dia. Bentar ya. Oke, berarti 444. Kita lihat untuk kondisi feeling dia kepada kamu. Aku melihat membaca energi sangat galau, stres ya, anxiety, dan di sini ada kartu 7 of Swords. Seperti tidak bisa lari dari satu masalah, dan ketika dia ingin lari atau mencoba untuk membebaskan diri dari masalah tersebut, sama-sama beresiko. Itu yang kulihat. Apakah ada masalah hukum? Bisa jadi. Apakah ada masalah lain, stres dari pikiran? Bisa jadi. Ya, sakit dari pikiran, sakit dari resiko. Terhadap apa yang dia
lakukan. Dia lakukan mungkin tidak berpikir dengan matang gitu loh. Sesuatu yang tidak dipikirkan dengan matang, sehingga membuat dia kayaknya sekarang ini hanya bisa dengan kondisi yang terdiam, stres, mungkin sakit, depresi, maybe, karena ini jatuhnya kayak anxiety ya teman-teman. Kita akan buka lagi untuk lebih dalam ya. Ada kartu Eight of Wands. Aku bisa melihat ini semua terkait dengan sebuah rencana yang tidak matang. Terutama perencanaan dari finansial. Saya melihat orang ini stres dikarenakan pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Dan di sini dia belum ada tindakan yang berani untuk dilakukan bagaimana dia itu bisa kayak berinovasi. Terkait perasaannya sama kamu, teman-teman. Pikiran dia itu lagi full, kayak sudah overload, dan dia nggak tahu harus buang yang mana. Karena menurut dia ketika dia melepaskan salah satu dan semuanya itu akan sangat risky ya. Dan mungkin orang nganggap dia itu tidak dewasa. Aku bisa ngelihat di sini sih terkait dengan masalah keluarga juga bisa. Karena di sini entah ya keluarga itu butuh uang, butuh apa. Di sini dia sendiri tuh kayak nggak bisa pegang uang. Dia di sini seperti kayak memikirkan masa depannya saja nggak tahu. Ya. Kalau orang udah tidak bisa berpikir mengenai apa masa depanku, maka susah untuk mencipta atau berkarya. Efek apa cintanya kepada kamu di sini? Ya, dia nggak akan bisa konsen sama kamu. Dan hal ini adalah hal yang menjadi masalah panjang. Karena terkait dengan masa depan dia yang ingin dia build up dulu. Kalau dibilang apakah dia ada orang lain di sini, aku rasa itu bukan jadi prioritasnya dia saat ini. Yang menjadi prioritas dia adalah gimana caranya dia bisa hidup dari hari ke hari, bertahan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Ya, jadi ada kondisi yang memang sangat dalam, sangat pelik, yang gak bisa dia utarakan sama kamu. Ketika dia mencoba untuk pergi, itu sangat sekali banyak resikonya. Terkait apa? Keluarga yang tidak bisa ditinggalkan mungkin? Cluenya di sini hanya bisa menyelesaikan tapi tidak tuntas. Sesuatu yang belum tuntas diselesaikan juga bisa. Kenapa aku bilang keluarga? Keluar kartu Ten of Pentacles artinya kelimpahan secara keseluruhan, gak cuman untuk diri sendiri, tapi secara tanggung jawab keseluruhan. Apa yang dia bisa berikan, rencana apa yang dia bisa perbaiki. Aku lihatnya seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana keadaannya nanti terhadap dirimu. Ini adalah pesannya untuk dirimu ya, ke depannya seperti apa. Begini, dia akan datang ketika dia sudah merasa terdukung, dia merasa mampu, dia merasa siap. Katanya, jangan khawatir, aku akan datang begitu siap. Ini memang betul. Orang ini akan datang ke kamu begitu dia sudah mempunyai soft skill, hard skill yang bisa diimplementasikan ke dalam pekerjaannya dan ada kemajuan di situ. Dia cuma minta sama kamu apa? Memberikan dia dukungan
Intinya begitu, memberikan dia dukungan, dan please doain dia supaya dia bisa terbuka jalannya. Orang ini merasa kayak rezekinya itu lagi surut banget, teman-teman. Ya, jadi untuk kamu yang pilih nomor 1, mengapa orang ini mungkin tidak banyak bicara, mungkin ngeblok kamu, mungkin dia nggak banyak bicara sama kamu. Artinya dia tidak mau membebani dirimu. Aku akan baca ulang lagi ya. Dia bilang di sini dia tidak membencimu, hanya dia belum bisa bicara pada kamu. Benar-benar belum bisa. Kenapa? Karena semakin dia bicarakan hal ini, kondisi keuangan, kondisi kehidupannya akan membuat kamu kepikiran. Dia tuh hanya punya feeling apa? Resah, gelisah, besok gue bisa makan gak? Gue bisa hidup gak? Gue bisa bertahan gak? Apalagi tahun 2023 gosipnya kan dunia resesi dan lain-lain gitu ya. Makanya dia bilang di sini banyak sekali penundaan, dan jangan khawatir. Dia begitu sudah bisa berkreasi, mencipta dan lain-lain, dia akan datang sama kamu. Dia minta doa dan minta kamu untuk membuka hatinya untuknya. Terima kasih yang sudah memilih file nomor 1. Semoga kalian suka, semoga kalian merasa bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan tebarkan pesan ini untuk orang-orang terdekat di sekitar kamu. Terima kasih, see you, bye-bye. Hai, untuk kamu yang memilih file 2 Potators, ini adalah relung hatinya memberikan pesan ini. Apapun bacaannya, apapun hasilnya, please disikapi dengan baik, dan nanti kita akan cari solusinya. Oke? Jadi jangan pernah takut untuk menonton readinganku. Beranikan dirimu, kuatkan dirimu untuk membaca pesan ini. Yang menjadi perhatianku, aku tidak menyesali apa yang telah kita lalui. Aku hanya belum siap, dan kamu benar, aku terlalu banyak menyakitimu. Kamu terlalu baik untukku, maaf aku belum sepadan, dan kamu pantas dapat yang lebih dariku. Itu ya, kira-kira kamu renungi dulu. Dia gak pernah menyesali apa yang kalian lalui, yang kalian hadapi bersama, tetapi dia merasa belum pantas, belum bisa merasa sejajar dengan dirimu. Entah itu dari kasta, harta, tahta, I don't know. Dari kegantengan, kamu harus dapat yang begini, begitu. Dia merasa masa depannya belum bagus. Mirip-mirip sama file 1, tetapi kalau ini lebih seperti kayak rela untuk, ya udah kalau kamu mau sama yang lain, silahkan. Gitu. Aku akan buka di sini untuk energi dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga kartu ini menjawab ya. Oke, aku melihat di sini ya, ada kartu Three of Cups, ada kartu Prince of Wands, The Hermit, dan Five of Cups. Aku nggak tahu ya teman-teman kondisinya bagaimana. Tapi aku melihat mengapa ketika kalian union, aku nggak tahu apakah dari dia atau dari kamu, atau dia melihat kamu lebih pantas dengan si A, si B, si C, atau dia merasa dia sendiri yang punya hubungan dengan yang lain. I don't know, kayak gitu. Tapi pokoknya ini bukan hanya kamu dan aku, di sini ada sosok yang lain. Nanti kita akan lihat ya, itu bisa ibunya kah, bisa bapaknya kah, bisa siapa, sosok laki-laki, perempuan, siapapun itu ya. Oke. Di sini yang aku lihat ada perasaan yang masih belum dewasa atau sangat tidak dewasa di sini dari orang ini yang aku perhatikan, dimana ujung-ujungnya dianya sendiri itu semacam kayak merasa tiba-tiba kayak merenung, tiba-tiba merasa kayak berat hubungan ini dijalani dengan kamu gitu. Kalau dibilang dia happy, dia happy, dia suka, dia suka. Cuman di sini kayak ada
nanti kedepannya lo bakal berat sama gue. I don't know, apakah ini dia belum bisa memutuskan? Kita akan lihat nanti cerita dari Three of Cups di sini. Ya, afirmasi kartu ke bawahnya. Tapi ini menjadi misteri kenapa ada kartu Three of Cups, di mana ini ada union, dan di mana unionnya ini bukan hanya aku dan kamu, tetapi ada sosok lain. Sosok lain itu membuat yang kayak kegalauan mungkin, yang membuat dia tidak bisa yakin ke depannya tuh kayak apa. Apakah ada pilihan lain, atau dia melihat kamu tuh cocok dengan yang lain, ya semacam itu. Kayak kamu pantas lah dengan yang lain gitu. Apakah karena dia punya yang lain juga sampai ngomong kayak gitu, atau gimana? Kamu nggak bisa bahagia karena dia ada yang lain, itu juga bisa ya. Cerita pertama. Cerita kedua, dia melihat kamu mungkin lebih cocok dengan yang lain, atau kalian misalnya kalian sama-sama statusnya sudah punya pasangan gitu secara romansa, ya ke masing-masing aja kayak gitu. Ini lebih kepada ingin melepaskan, karena kedepannya ini kayak berat. Setelah dia renung-renung, setelah dia pikir-pikir, berat banget. Ada kartu 5 dis ya. Ini lebih kepada rasa kecewa dalam diri sih. Apa yang tidak bisa diberikan gitu. Dan ada 5 dis. Itu lebih kepada berat menjalani ini. Berat untuk membuat sebuah komitmen, membuat sebuah titik temu yang saya lihat. Ya, di sini sih aku lebih ngelihat gini ya. Dia tahu nih ke depannya, entah kondisinya gimana, tetapi dia kayak ngelihat berat menjalani ini. Berat menjalani ini. Kalian punya titik temu, kalian ada kesenangan, tetapi kayak cuman menurut dia tuh gimana ya? Ya aku fun sama kamu, tapi kalau untuk serius tuh aku berat banget. Aku nggak yakin bisa. Lebih kepada perasaan mungkin, apa ya, dia seneng aja kalau deket sama kamu, tapi kalau untuk jauh gitu, dia masih bilang katanya kamu pantas mendapatkan yang lain. Paham ya? Entah dari dia ada yang lain juga, kamu, atau dia lebih bilang kamu lebih cocok dengan yang lain. Karena aku ngeliat di sini berat sekali buat dia, sehingga dia banyak sekali penundaan. Dan jujur aja di sini dari dirinya sendiri tuh tidak bisa bergetar, dalam arti tidak bisa, dan dia tidak tahu. Dia masih belum bisa srek gitu loh ke kamu. Karena dia merasa kayak masih ada pilihan. Nah ini dia. Ceritanya, kondisinya adalah dia masih ada pilihan kah? Atau kalian sudah punya pilihan masing-masing kah? Atau memang kamu yang punya pilihan? Karena selalu ada angka 3 dan 3. Bisa terlibat perselingkuhan, bisa terlihat hubungan ini adalah hubungan yang sebenarnya susah untuk dijalani. Kayak gitu, lebih kepada melepaskan. Karena hubungan ini juga sebetulnya bakal jadi hubungan yang ngegantung, dan kedepannya juga nggak tahu, kedepannya juga pasti susah untuk bersama, melepaskan, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus, ya kamu nggak usah sedih sih. Aku hanya berpikir seperti ini loh. Dia menyadari mungkin hubungan itu complicated. Atau mungkin dia merasa lelah juga di hubungan seperti ini.
Karena dia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang kamu mau. Belum siap. Banyak sekali yang kayak dia nyakitin kamu. Mungkin belum siap melepaskan yang lain. Atau belum siap melepaskan kebebasan ya. Dia masih pengen free. Kalau kalian statusnya sama-sama single ya berarti dia belum merasa yakin sama kamu. Bisa jadi dia merasa kamu lebih pantas sama yang lain, dia juga lebih pantas sama yang lain. Kayak gitu. Kedepannya seperti apa sih? Ada kartu Two of Cups. Ada kartu The Moon. Five of Swords. Four of Wands. Gini. Sebenarnya ceritanya ini bisa aja kalian itu jadi ke depannya. Cuman memang prosesnya teman-teman di sini itu gimana ya? Prosesnya itu sangat panjang dan menyakitkan. Ada dua hal di sini. Gimana dia ke kamu? Aku nggak tahu ya, tapi ada dua hal yang bisa aku tangkap di sini adalah nantinya ada perasaan yang sangat dalam begitu. Dimana kalian harus sama-sama mengorbankan orang lain. Jadi mungkin kamu udah pasangan, kamu harus korbankan. Kalau yang memang sudah sama-sama menikah, sama-sama punya pasangan, ya, pacar atau tunangan. Kalau untuk yang single di sini prosesnya adalah melewati step atau tahap yang sangat lama. Bisa dibilang kalaupun dia mau sama kamu, itu akan menjadi opsi terakhir. Tapi ya, seberapa lama kalian ini bisa bersama? Jawabannya adalah ketika semesta membukakan itu. Ketika dia sudah diberikan keyakinan, jalannya ada, karena ada kartu The Moon, bisa jadi orang ini jodoh kamu. Karena ada kartu Four of Wands pada akhirnya. Cuma prosesnya ini harus melewati Five of Swords dulu. Five of Swords itu entah kalian memenangkan atau kalian harus fighting, beating dengan keadaan, harus fighting sama keadaan dulu. Dan itu benar-benar ini long lasting story. Susah ya, tapi kira-kira ya ketidakyakinannya dia itu sebetulnya salah. Orang ini hanya butuh untuk berjuang, itu aja. Jadi jawabannya adalah menunggu panggilan hati, di mana semesta sama-sama membukakan daya juang kalian. Ketika daya juang kaliannya sudah ada, kalian bisa menikah. Selamat ya, tapi memang perjalanannya sangat lama. Dan kalian harus banyak rasa kecewa di sini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku dengan pile 2. Semoga pembacaan ini bermanfaat. Jika memang sangat resonate, please untuk subscribe, like, share, berbagi dengan orang yang ada di sekitarmu. Terima kasih, see you. Hai, untuk kamu yang memilih file 3, ini adalah pembacaan untuk kamu. Relung hatinya memberikan pesan ini, dan aku harap di sini ya teman-teman, kamu harus bisa bersikap bijak. Mau bacaannya jelek, mau bacaannya bagus, sama-sama ada solusinya. Jadi nggak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembacaannya oke untuk kamu yang milih PL3 ya. Oke, di sini aku akan bacakan
Setiap hari rasanya anugerah untukku. Bertemu, berkomunikasi denganmu adalah keinginanku. Aku merasa beruntung dan bangga bisa ada di dekatmu. Ini adalah pesan dari relung hatinya yang paling dalam. Kita akan lihat di sini, buka kartunya, energi dia. Ada kartu energi Nine of Cups, ada energi Prince of This. Kemudian ada energi Four of Swords. Dan ada energi, apa ini? Eight of Cups, teman-teman. Aku bisa melihat begini ya. Orang ini itu sudah banyak sekali namanya menerima kekecewaan. Hatinya tuh memang seperti kayak ketika dia mencoba untuk berhenti di satu hati, rasanya itu kok nggak selesai-selesai. Masih butuh dia pindah ke hati yang lain, entah karena apa ya. Kalau aku melihat di sini dia kayak seperti menerima takdirnya. Ketika dia bertemu dengan diri kamu, dia merasakan sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena di sini ada kartu Prince of This. Walaupun mungkin hubungan kalian itu masih baru, masih dalam tahap pendekatan atau apapun itu, rasanya ada hati yang sangat sakit ketika dia jauh dari kamu. Ada kartu Four of Swords di sini. Sebetulnya dia udah capek, udah nggak mau pergi lagi. Gitu. Ya, udah capek, nggak mau pergi lagi, nggak mau berpetualang mencari hati yang lain. Karena selama ini mungkin dalam perjalanan cintanya dia adalah selalu berganti-ganti gitu ya. Belum menemukan sesuatu yang pas atau bahkan dia yang dicampakkan. Kebiasaan seperti itu. Kenapa sih ada orang yang seperti itu? Itu biasanya dari tanggal lahir, teman-teman. Ya, kalau kalian punya kalau di urutannya itu ada angka tertentu yang misalnya nih, kalau untuk wanita udah pacaran lama tapi nggak dinikahin, atau begitu punya anak ditinggalkan, susah dalam menikah aja susah. Itu berarti ya fokus kamu di sini adalah memang bukan untuk mencari pasangan. Kamu memang harus sendiri. Atau kalau menikah susah punya anak atau enggak punya anak. Ada yang kayak gitu. Jadi tidak komplit gitu. Itu ada. Itu semua dari dari ini mau cowok mau cewek ya. Itu dari tanggal lahir. Dan ketika orang ini ketemu sama kamu, rasanya mulai komunikasi itu sudah nyaman, udah nggak mau pindah ke lain hati. Kalau aku lihat kartu Eight of Cups di sini kayaknya kok aku aras-arasan mau pergi, karena banyak pelajaran dari kamu juga. Ada kartu Nine of This, ada kartu The Lovers, dan ada kartu Seven of This, ada kartu apa lagi di sini? Ten of Wands. Aku ngelihatnya gini. Dia merasakan jatuh cinta yang sangat sama kamu. Bahkan kayak dia sudah memikirkan, ada nggak sih kemungkinan-kemungkinan yang kamu bisa maksudnya memenuhi harapan dia. Karena dia takut kayak kecewa lagi. Mungkin orang ini sebetulnya sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi lebih kepada menutup diri. Karena dia orangnya gini loh, ketika suka sama orang dia punya harapan yang begitu tinggi, dan pada akhirnya di sini jatuh luluh lantah. Gitu. Aku ngelihatnya dia ini semacam kayak entah terhambat dalam percintaan atau gimana gitu loh. Jadi ketika dia menemukan seseorang, dia merasakan kayak memang mirroringnya gitu.
Kita lihat ke depannya gimana ke kamu. Ada kartu Fool, ada kartu Prince of Cups, ada kartu Ace of Cups, dan ada kartu Six of Swords. Aku melihatnya seperti ini. Dia bilang ya, dia yang ingin dia lakukan adalah kartu The Fool itu sebagai dia bilang ini adalah awalan baru untuk dirinya. Gitu. Dia menjalani hubungan ini sebetulnya ya kayak sedikit melawan ego. Dimana kalau untuk melawan ego itu dia memang tidak menunjukkan kemesraannya terlalu ke kamu gitu loh. Tapi dia kayak mengikuti alirannya aja. Kenapa? Karena tidak mau banyak berharap di sini. Kalau kamu tanya perasaannya dia luber-luber banget. Sampai bener-bener kayak punya rencana yang udah big deal gitu loh. Pengen segera bersama dengan kamu, pengen menikah dengan kamu, pengen mengajak kamu kemanapun dia pergi gitu. Tetapi di sini dia sadari lagi bahwa kayak ngomong udahlah jalanin dulu. Toh gue punya nasib, kayaknya nasibnya itu kurang beruntung dalam hal cinta. Dan di sini ketika dia bertemu dengan kamu, dia kayak berpikir bahwa oke, kalau misalnya memang ini masih diberikan satu kesempatan lagi, ya dia akan menjaga kamu dengan baik. Karena kenapa? Komunikasi nyambung, semua nyambung. Di sini ada kartu The Lovers. The Lovers itu ibaratnya kayak kamu sama dia itu udah kayak mirroring aja. Udah saling dalam, saling cocok, dan lain-lain. Keinginan terbesarnya adalah menemukan seseorang yang memang benar-benar pas dan menerima dia apa adanya. Karena aku lihat di sini sudah banyak kecewa ya, apa-apa nggak jadi kayak gitu loh. Mungkin kamu datang di saat yang tepat, di saat yang pas, sehingga memberikan dia sebuah harapan baru. Ibaratnya kalau tadinya isi kepalanya karbon dioksida, sekarang itu udah kayak udah kayak oksigen baru. Jadi ya aku harap kamu juga di sini bisa memperbaiki sebuah keadaan dari seseorang. Dimana ya kalau kamu memang mencintai dia, jangan dimain-mainin lagi. Kenapa? Karena orang ini tuh sudah punya kayak masa lalu, atau dia sudah terlalu banyak berkorban untuk orang yang dia sayangi. Orang kayak gini tuh langka, teman-teman. Jadi ketika kamu ketemu sama orang ini terus kamu sia-siakan, ya kalau walam lah gitu ya, mungkin dianya yang gak beruntung. Mungkin lagi-lagi dia tidak fokus. Sepertinya nih kayak dia bilang tuh kayak kayak kalau misalnya memang dia jadi sama kamu, ya udah berarti kayak akhir dari perjalanan kesedihan cintanya selama ini. Seperti itu. So, kamu harus merasa beruntung karena setiap harinya dia merasa kamu tuh anugerah untuknya. Bertemu dan berkomunikasi dengan kamu itu memang dia yang dia inginkan ya. Gimana dia kangen tiap hari sama kamu, ketemu sama kamu tuh kayak matanya berbinar-binar. Dan kamu juga jangan merasa selalu sendiri ya, karena kamu juga harus merasa beruntung. Dia beruntung dipertemukan dengan kamu, dan kamu harus juga merasa beruntung karena kamu tahu ternyata di saat sekarang ini, di saat gue yang begini, masih ada yang sayang sama gue. Itu aja pesan untuk file 3. Jika memang pembacaan ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke orang terdekat kamu untuk memberikan afirmasi positif terhadap mereka. See you, I love you, and bye-bye.